Karena gua nggak tahu openingnya apa, tamu gua Janet. 1, 2, 3. Podcast di Lapangan. Janet Titi. Janet Hetty. Oh, Janet Hetty. Janet Hetty. Janet Hetty. Kabar sekarang sih? Aku baik, alhamdulillah. Oh, Janet. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan sekarang ini masih bikin-bikin video, foto sih. Video apa tuh? Video ya vape. Vape. Masih di vape. Lo jadi suka bikin video-video yang bikin bulat-bulat gitu? Kalau itu jarang sih. Soalnya aku nggak terlalu bisa untuk ngetrik, cuman hoki-hokian aja. Maksudnya hoki-hokian? Jadi kadang tuh nggak tahu kenapa kayak dia tuh mut-mutan. Jadi triknya jadi itu mut-mutan. Kadang kalau misalkan iseng itu malah jadi. Kalau nggak iseng malah nggak jadi. Tapi kalau udah niat nggak bisa. Nggak Emang tahu. susah gini-gini ya? Susah gampang sih. Aku juga nggak belajar. Ya, jadi kayak otodidak gitu. Otodidak gitu, lihat-liatin video orang gitu, iya. terus dicoba-coba ternyata jadi. Iya, gitu. iya benar. Emang sebelum main apa itu, main trik itu termasuknya apa sih? Artis, atlet atau apa? Itu masuknya ke artis vape sih. Artis vape. Tapi kalau aku nggak, bukan. Terus Aku lebih ke influencer sih. influencer. Influencer vape. Untuk ini apa rasanya dipakai? Gue nggak begitu paham sih soal apa namanya vape kayak gini nih. Nah untuk sekarang ini aku lagi pakai Savory Biscuit. Ini punyanya, boleh sebut ini nggak sih? Mas, ini tolong mas ya layangan. Orang next kita lanjut obrolan kita lah. Aku pakai Savory Biscuit. Ini rasanya biskuit vanilla gitu. Sebut brand nggak apa kan? Nggak apa-apa boleh. Ini punyanya Dunia Jus Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian suka, mungkin ada beberapa orang yang suka banget sama liquid yang creamy. Dan ini aku rekomendasi banget sih. Ini enak banget soalnya. Bahaya nggak sih kayak gitu sama daripada rokok gitu? Bahaya kalau cap dibuka langsung disedot, bahaya. Ya Panas. kebakar sih, lebih kebakar Iya, sih. iya, iya, iya. Bukan. Mas, apa sih mas? Astagfirullahaladzim. Heran. Apa itu disebutnya tadi? Bocah hilang ya. Bolang. Tapi udah lama Mbak mainan vape itu. Aku dari 2016 sih vape-nya. Sekarang senengnya lagi, tapi ngerokok enggak? Rokok enggak. Lebih seneng nge-vape. Kesehariannya sebelum jadi artis vape tuh emang dulu apa? Dulu aku sempat jadi admin di Alpha DJ School, sekolah DJ. Terus Berarti bisa nge-DJ dong? sempat ditawarin sama ownernya, cuman aku nggak mau karena pada waktu itu aku mikirnya udah umur segini, kalau misalkan aku baru masuk kayak udah telat gitu. Ntar dulu. Karena udah Umur segini tuh maksudnya gimana? udah maksudnya udah terlalu tua nggak sih? Pasti nanti ada generasi baru yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih Hot gitu. Emang. Apaan mas? Aku juga mau. Apaan sih? Apaan? Cobain. Ini Oh, enak mas. enak mas? Jadi gitu mas. Masnya tuh Enggak. Podcast gue dibajak. Sana dulu. Enak kok, beli di mana? Nanti di sini beli ya baksonya. Berapa mas? Lahannya. Oh bahannya apa itu? Apa itu? Mahal Bibi. Oh nih, kamu no. Sorry ya guys. Tamu gue boring nih, A few moments later. Jadi belum sempat pernah nge-DJ gitu ya? Belum sempat. Karena ya itu mikirnya aku kayak kalau misalkan aku baru mau mulai sekarang nih, itu kan pasti butuh waktu beberapa bulan untuk biar bisa pro ya. Nggak langsung, dan takutnya tuh kayak telat gitu. Emang siapa aja yang pernah artis yang sekarang naik gitu pernah lewat di apanya? Di agennya situ gitu? Untuk saat ini artis Ada yang nggak yang dari naik? apa di school nggak ada sih,
Tapi ya pada ini, setahu aku mereka masih lanjut sampai sekarang. Itu tahun 2016 ya. Berarti masih DJ lokal kali Masih ya. iya, masih aktif sampai sekarang sih. Tapi apa yang kenapa nggak DJ gitu? Menurutku di situ fan-fan lebih- aja kok Lebih ke live PA-nya, bukan DJ-nya. musiknya. Ke live PA-nya, kayak MC, semacam MC di DJ itu. Performnya berarti. Untuk perform juga tapi live PA bukan. Kenapa? Karena kamu introvert atau kenapa? Kalau introvert nggak mungkin dong. Ya kali kan, makanya kenapa kok nggak masuk ke situ? Apa karena kamu introvert, terus kamu nggak berani masuk ke situ gitu? Sebenarnya aku adalah tipikal orang yang nggak bisa tampil sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalkan DJ itu sendiri, emang kita nggak ngomong ya, kita cuma perform. Cuman aku belum nyoba dan itu tadi karena aku mikirnya kayak Ketuaan. telat. Sebenarnya nggak tua amat Jangan sih. terlalu ini frontal, agak dihalusin dikit ya. Kan kamu tadi yang ngomong ketuaan. Udah kayak telat gitu. Ah. Nah kalau live PA ini kan dia performnya berdua. Jadi kayak enak aja bawanya, ngajak penonton untuk happy. Tapi kalau menurutku nggak tua-tua amat deh. Emang Coba nanti komen ya. Ketuaan nggak kira-kira? tebak umur deh berapa? Kayaknya nggak tua-tua amat deh. Maksudnya masih ngejual lah, bukan yang Iya apa ya? sebenarnya. Bukan yang tua-tua banget dah. Menurut gua ya. Iya. Berapa ini? 40? Yang jelas pasti masih di bawah 30 sih. No, thank you. Emang enggak ya? Menurutku ya. Ini nanti mereka tahu. Ya menurutku tebak sih. Ya, biar pada komen aja umur berapa, biar pada Coba debat gitu. Tebak ya guys ya berapa? Nanti kalau bener dapat pahala. nanti kalau benar di setel nomor teleponnya by DM. Iya ya. Jangan dong, nanti aku di spam chat. Diajak VCS bahaya. Selama itu berarti ikut perform gitu. Ikut perform juga. Kemana aja? Pernah sejauh mana gitu? Untuk DJ itu masih di sekitaran Madiun sih. Tapi kalau untuk di luar pulau itu aku pernah di Pekanbaru. Mbaknya sih Mas? Madiun, Jawa Timur ya. Masnya mana? Aku dari Sragen. Berarti sama Jawa no. Podo Jawa nih berarti. Saat sini kan sebenarnya tektok Jawa ya sebenarnya ya. tapi udah nggak tahu. Logat Jawa ku kayaknya udah mulai luntur sih karena aku kelamaan di Bekasi sih. Nggak apa-apa. Ya. Tapi masih bisa. Jiwa masih Jawa, masih Jawa. Pekanbaru terus Bali gitu. Bali belum. Pekanbaru itu cuman long trip sebulan aja sama bandku. Long trip. Istilah baru nih buat aku nih. Long trip itu apa? Long apa? Panjang. Trip Perjalanan panjang. Oh berarti dikontrak lama gitu. 1 bulan itu di situ. Bulan. Berarti tiap bulan tiap malam main tuh. Iya tiap malam main. Tiap malam main. Di klub di sono gitu. Iya. Terus mbaknya sebagai apa? Aku sebagai vokal. Vokal. Oh mbaknya anak band. Anak band. Tapi ya gitu deh. Kenapa? Nggak apa. Ya anak band yang bukan band-band banget. Konsepnya gimana nih, anak band tapi nggak band-band banget gitu? Sebenarnya aku terjun ke dunia musik itu nggak dibilang sengaja ya, nggak sengaja itu. Terus? Dan nggak ada kepengenan untuk terjun ke situ sebenarnya awalnya. Jadi waktu itu aku dugem. Aku main ke suatu tempat malam gitu dan aku sering ke situ kebetulan, terus ada band daerah perform kan Madiun. Terus aku sering tuh jamming sama mereka, request lagu terus nyanyi sendiri gitu. Nyanyi sendiri. Kebetulan vokalisnya dia itu yang satu udah kayak cut off gitu sama mereka. Cowok cewek? Cewek juga. Jadi vokalnya tuh formasinya 2-2, jadi 2 cewek 2 cowok. Nah salah satu ceweknya itu dia nggak tahu pergi kemana, terus ditawarin lah, kamu mau nggak gantiin ini? Maksudnya nggak tahu pergi kemana? Cabut nggak ada kabar. Ya udah terus. Genrenya apa? R&B. Semua bisa sih sebenarnya kalau di. Berarti mbaknya bisa nge-rap dong? Nge-rap pasti nggak bisa. Kan R&B. R&B kan semuanya pop, R&B, semuanya dibawain sesuai requestan orang-orang kadang kalau. Berarti kayak band-band cafe gitu ya? Selama berapa tahun tuh? Itu dari 2011
Muhammad juga. 2011 sampai 2013 maybe. 2011 sampai 2000 2012-an. setahun dong. Ya, setahun. Tapi nggak setahun full ya, karena itu waktunya pendek kok, 6 bulan kalau nggak salah. Tapi terakhir itu aku di Pekanbaru itu, habis itu udah selesai. Terus pada kemana tuh personilnya sekarang? Pengetahuan Mbak. Masih ada sih, kemarin juga ketemu di Cibubur Oh, ke sama hijrah ke Jakarta juga dia. ada beberapa, sebenarnya banyak sih teman-teman aku di sini tuh. Ya, terus kemarin ketemu aja, meet up aja, kita udah ngobrol. Oh, enggak ngomong. Rame-rame. Ayo kita bikin band lagi gitu. Nggak, dia udah sibuk, tapi dia bilang katanya menawarkan untuk kenapa sih lu nggak nyanyi lagi aja gitu, karena udah beberapa tahun nggak perform ya, jadi kayak songlistnya tuh udah nggak ada. Maksudnya aku nggak pernah update lagu baru, aku nggak pernah ngulik-ngulik lagu gitu. Berarti kalau 2011 ya, 2011. band-band kayak Peter Pan gitu ya. Apanya? Iya Bawainnya? Apa lagu-lagu popnya kayak Lagu-lagu 2011 kan yang lagi booming ya, kayak Niji, terus Peter Pan, Dewa. Songlistnya lebih ke ini sih, lagu yang lagi rame aja. Ya kan itu tadi yang aku sebut rame kayaknya deh. Apa hanya band vokalis cowok cewek gitu? Kalau songlistku itu kayak jujur saja aku tak mampu, itu judulnya apa? Geisha. Cinta terbaik. Geisha. Iya, Geisha. Terus Jujur saja ku tak mampu. kayak kita Kotak, kadang ada gitu. yang duet sama cowoknya juga kan. Itu lagunya Pasya. Band duet. Emang ada band duet? Pasya sama siapa? Oh, yang Saat lagu-lagu Bahagia. romantis gitu ya. Terus lagu Barat. Kan bagus kok suaranya. Kayaknya ya. Sedikit gitu suaranya bagus loh. Enggak sih, itu cuman acting. Terus lari ke DJ tadi. Iya, aku Setelah 2011 sampai 2013 ya. 2013 terus 2000 vakum, 2000 terus ke DJ. Terus lari ke DJ. Baru berarti udah Jakarta, Madiun. Jakarta udah. Jakarta belum. Ini first time aku ke Jakarta lama. First time ke Jakarta lama. Sempet kemarin tuh mungkin cuman transit mau ke Pekanbaru, itu aku transit Jakarta ke Iya, karena saudara. pesawat. Terus Udah sih, habis itu udah. Ya kali kedua ini. gimana menurut Mbak Jakarta untuk sekarang? Kalau menurut aku ya, ini nggak tahu, ini cuma perasaan aku atau gimana ya guys. Jadi kayak ternyata Jakarta tuh nggak sepanas yang orang-orang bilang. Ternyata Jakarta tuh nggak semacet yang orang-orang bilang. Macetnya tuh masih bisa ditolerir gitu loh, nggak yang macet yang sampai panjang dibandingkan omongan orang-orang. Ada orang tuh bilang Jakarta tuh macet banget. Jadi aku tuh bayanginnya kayak Jakarta yang sangat-sangat padat banget jalanannya. Ternyata setelah aku kemarin sempet OTW sendirian dari Jaktim ke Mbaknya udah lewat Keramat Jati belum? ya aku nggak ngerti lah ramanya di mana. Iya, karena statement orang yang bilang macet parah itu di daerah-daerah tertentu kayak Keramat Jati, Matraman, Kalimalang tuh macet, Mbak. Coba nanti aku lewat deh. Nah, kalau Mbak belum ngelewatin situ dan Mbak nggak bilang Jakarta macet, berarti Mbaknya bagus. Macet sih, cuma ternyata masih yang jalan gitu loh, bukan macet Iya. yang berhenti. Nggak jalannya mungkin pas tahun baru doang sih. Nah itu udah nggak tahu lagi deh. Jangankan di Jakarta ya, di Madiun aja macet. Tahun baru, Natal itu pasti macet. Cuman kan kalau kayak di kampung, kalau yang setauku bukan macet sebenarnya sih, lebih ke kayak Rame, sama aja. nunggu lama. Jogja tuh, lampu merahnya lama banget. Aku pernah tuh pas ke Jogja tuh, jadi dari satu lampu merah ke satu lampu merah yang satunya tuh lama Lama banget. banget. Soalnya mungkin ya nggak tahu ya yang ngatur mereka, nggak ngerti deh. Cuman emang di sono tertib sih, maksudnya nggak. Kalau Jakarta kan war Iya, belum. Kadang lampu itu nggak ada lampu merah, lampu hijau, Iya. kuningnya aja udah kita sikat. Udah gitu. gas aja ya. Kadang merah juga ada gas. Tapi di Jakarta tuh aku baru tahu kalau ternyata banyak orang yang nggak pakai helm ya. Gimana ya komennya ya? Aku sempat kaget gitu loh. Mungkin bukan salah di situnya sih Mbak, karena aku panggil Mbak nggak apa-apa ya? Santai. Atau Bude ketuaan? Om aja, om. Atau D gitu. Halo Dek. Halo dek, aduh, hutang kredit panci yang itu belum dibayar dek.
Alah entahlah apa-apa mahal. Jadi kalau helm tuh kayaknya di tempat-tempat tertentu yang aja, heeh. ya mungkin terlalu pinter deh nyari celah buat biar nggak ada polisi dia mau ngelanggar gitu. Ya, Makanya aman menurut dia. Cuman mungkin kalau pas lagi apesnya aja kena. jadi menurut aku mending pakai helm aja guys, soalnya kesehatan nyawa itu sangat berharga. Ya, karena kepala tuh mahal kayaknya. Kepala mahal, nggak bisa diganti nih. Kalau retak dikit juga lumayan itu. Jadi pernah nge-DJ ke Pekanbaru. Oh, band. Oh jadi pas ke Pekanbaru itu band bukan Iya, DJ. band. Apa ada pengalaman seru nggak di sono? Lucu atau mungkin sedih atau? Kan baru nggak ada sih, biasa. Ada pengalaman What the fuck? di Balikpapan, ada di Kalimantan. Apa tuh ini pengalaman sedih, lucu, seru, menegangkan, menakutkan, horor atau gimana? Menegangkan, horor, menakutkan, dan itu sempat bikin aku trauma. Cuman aku udah berdamai sama itu. Apa tuh? Apa ngelihat pocong apa hantu? Enggak sih, kalau setan mah aku ngaca juga udah lihat setan. Banyak sih emang setan berwujud manusia banyak Banyak ya? sih. Apalagi yang tiba-tiba datang udah lama gitu kan. Tahu-tahu bang pinjam 100 doang, itu emang setan banget itu. Jangan kan 10.000 aja, 10.000. Jadi ceritanya gimana tuh? Aku hampir minggoy di sana, hampir minggoy. Kenapa tuh? Ya, kayak mana nih ngomongnya? Hampir dibunuh sama orang. Dirampok. Bukan dirampok. Terus? Dirampok iya, tapi bukan dirampok harta ya. Dirampok harta bukan. Perampokan yang bukan merampok harta berarti merampok apa guys? Merampok jiwa berarti ya. Kenapa mau dibunuh? Jadi ini nggak apa-apa cerita di sini, nggak apa-apa ya. Mungkin Kita kalau spill dikit nggak aja ya? ini nanti kita skip nggak apa-apa. Oke. Aman. Jadi aku dari mana ya mulainya? Aku kan sering dugem nih orangnya. Sering main. Dugem banget orangnya. Sering main nonton konser joget. Kalau di sini dibilangnya nonton konser joget. Oh, nonton konser joget guys. Iya. Di sana itu sering pindah-pindah tempat kan. Terus ada main di salah satu tempat tuh di situ. Terus jadi aku sama teman aku, nah teman aku ini sama temennya, dan temennya itu sama temennya lagi gitu, ngerti gak? Kayak ramean. Oh, berjenjang ya. Ya, jadi aku kenal sama temanku nih. Nah, temanku kenal ada temennya lagi. Nah, temennya ini bawa temen lagi dan ramean. Oh, jadi ngumpul aja lah. Iya, gitu. ngumpul aja. Dan kalau si temanku terus temannya ini aku sering ketemu. Cuman yang ini nih aku nggak pernah ketemu. Temen dari 1, 2, 3, ketiga. 4 lah. Ketiga 3 dan 4 ini. 3 dan 4 ini. Iya, aku nggak pernah ketemu. Terus usut punya usut. Ternyata setelah kita ketemu 2 atau 3 kali gitu, dia apa ya, kayak suka ya. Kan aku orangnya tuh, ini aku jelasin dulu ya, aku orangnya tuh berteman sama siapapun. Iya. Humble. Ya bisa dibilang gitu, ya nggak sih? Iya. Si paling humble. Si paling humble. Terus ya udah ya, nggak apa-apa kan, kita nambah relasi kan di situ. Iya. Berteman sama siapa aja. Sama siapa aja. Kayak kita gini kan baru ketemu Iya. nih, langsung ngobrol Temenan, kan. langsung ngobrol. Terus aku lupa deh gimana caranya orang itu bisa punya nomorku, aku lupa. Terus pulangnya itu aku kan kos ya di sana ya, dia ke kosan aku. Kebetulan waktu itu aku sama temanku, jadi kita bertiga nih pulang. Aku nggak nyangka banget kalau ternyata dia juga ikut masuk itu. Terus ya udah Masuk ke kosan gitu. kita masuk ke kamar. Tanpa izin. Iya. Kurang ajar sih itu. Iya, kayak mana ya, aku kan orangnya nggak enakan ya kayak. Iya. Oh ya udah. Tapi kalau kayak gitu sih nggak enakan sih Mbak.
Lebih langsung gampar aja sih kalau saya. mah. Ya soalnya dia cowok dan badannya tuh gede, takut Iya. kayak makin gimana kan. Hah? Akhirnya ya udah, terus si orang itu nyuruh temanku buat beli susu beruang karena aku waktu itu mabora ya. Heeh. Terus aku nggak mau, aku bilang kalau misalkan mau beli susu aku ikut deh sekalian, mau kena angin nih gitu kan. Terus si orangnya ini nggak usah, kamu di sini aja gitu. Terus dari situ kan udah kelihatan tuh pengennya apa Niatnya dia apa. ya. Akhirnya aku tetap ikut, aku mau ikut, pokoknya aku mau ikut gitu. Terus dia udah mau lempar ini, apa itu namanya, pisau ya, apa sih, Benda tajam. benda tajam lah pokoknya. Dan mau dilempar, terus aku lari Dan nggak terjadi apa-apa tuh waktu itu. sama temanku sih, terjadi apa-apanya. Temanku istrinya sampai luka di apa ini, Ditusuk, nggak ditusuk, kalau ditusuk kan gini ya, digores, digores, di apa namanya ini, di apa ini nih, di gini, di fillet. Di fillet. daging dong. Iya, di fillet. Sama dipukul kepalanya pakai botol minuman gitu, sampai benjol-benjol. Aku sembunyi sampai nggak dapet. Terus agak pagi gitu, subuh aku baru balik ke kamar, ternyata temanku udah babak belur semua. Akhirnya besoknya itu aku lapor ke KPI. Terus tanggapan dari KPI apa? Ya diurusin, akhirnya si orang itu dicari sampai ketemu, terus disuruh datang ke kantor. Agak ribet sih waktu itu. Sempat ada penahanan nggak? Atau berujung damai? Dijemput di tempat berusaha HP karena HP ku ternyata diambil. HP ku. Dan aku baru sadar tuh setelah beberapa hari gitu. Lah Diambil. emang bisa beberapa hari tanpa HP gitu? HP ku ada Taunya 3 hilang. waktu itu. HP-nya 3. Terus yang Mbaknya itu emang, counter. Hah? Mbaknya counter. Nyambi sih ya. Sambilannya counter HP, counter terus jual pulsa. Ya udah, karena HP itu aku jarang pegang ya. Ya udah, mungkin ketinggalan di mana. Ternyata setelah aku cari-cari tuh nggak ada. Terus sampai tanya ke tempat aku main itu CCTV, tapi udah nggak ada rekamannya. Ternyata bener, dia bilang sendiri si orang itu, HP kamu aku ambil ya, buat gantiin yang kemarin-kemarin katanya gitu. Gantiin Ini apa, Mas? najis, Kenapa, ini Mas? najis, Kenapa, ini Mas? najis. Gantiin yang kemarin-kemarin, main-main yang kemarin-kemarin. Oh, berarti yang kemarin-kemarin dia bayar Iya, diganti pakai HP Iya. tanpa persetujuan. iya gitu. Terus Ada aku, cowok kayak gitu ya? itu buktinya ada. Mana baru kenal, maksudnya nggak yang temen deket banget lagi. Ya udah deh. Akhirnya aku lapor ke KPAI, diurus, dia suruh datang sama sekalian atasannya dia suruh datang Kerja dia. kerja. Ya udah, akhirnya damai, kita bikin surat perjanjian damai untuk tidak mengganggu satu sama lain. Ada surat tanda tangan materai di situ Itu di kantor polisi atau di KPAI. Di KPAI. Terus tapi setelah itu waktu aku main ke tempat yang itu lagi, ketemu lagi, Hah? dia emang nggak ganggu sih, cuman Tapi? itu dia nyuruh satpam untuk ngusir aku. Duh, gede banget berarti ininya kayaknya ya, apa? Oh ya, Kalau boleh spill dikit, maksudnya dia dari golongan aparat atau bukan? Aparat tuh kayak polisi, tentara gitu. ormas sih. Oh, berarti oknum. bukan polisi dan tentara ya? Karena polisi tentara baik-baik sih. Iya, Dan yang Mbak kenal kayaknya ini tentara juga tentara baik sih. iya udah kelihatan kok dari postur tubuhnya, Kenapa? cara Gendut ngomongnya. Gendut Enggak. Aku nggak suka body slimming sih. Aku lebih ke pengakuan sih, Mbak. Bukan body Sadar shaming. diri ya. Itu tadi kan cerita sedihnya nih. Sekarang ada nggak cerita yang senengnya, serunya gitu? Serunya apa ya? Kalau di dunia malam itu kan banyak banget, kalau menurut aku ya, banyak banget orang-orang royal sih. Orang-orang royal yang ada beberapa orang yang sama aku tuh kayak dia Care banget. care banget, kamu mau apa, ini sampai ada tuh di baru ada orang yang baru ketemu juga itu. Tapi dia tamu reguler, sering datang. VIP lah. VIP. Dia soalnya dia di balkon atas terus. Pengusaha berarti. Pengusaha bener. Terus Ambang atau pengusaha enggak, sawit? ada pokoknya. Jadi dia tuh effortnya tuh sampai nganterin latihan sama teman-teman aku PDKT band. lah. Terus
apa ya, kamu mau apa, dikasih pilihan nih, kamu mau waktu itu lagi rame banget HP BlackBerry Torch yang dia ada keypadnya tapi yang bisa touchscreen, itu baru Oh, yang keluar harga panjang, 6 yang jutaan. lonjong gitu ya. Harga 6 jutaan waktu itu. Ah. Dikasih pilihan, kamu mau HP itu atau kamu mau emas putih, dia bilang gitu. Terus padahal konteksnya ini kita cuma temen dan kita nggak ada chat Belum yang ada sayang-sayangan. intent lah ya. Yang kayak gimana ya, cuma teman aja, tapi dia sudah sampai berani ngasih opsi itu gitu ke aku. Tapi pernah berpikir nggak kalau dia maunya seperti itu? Ya aku sih selalu manfaatin yang ada ya guys. Selagi ada kenapa enggak? Gitu. Selagi dia nggak ini, selagi dia Nggak aneh-aneh gitu. nggak aneh-aneh sih aku oke ya. Tapi kalau misalkan jatuhnya kayak yang tadi sebelumnya tuh, udah dia Kalau yang tadi yang Aduh. sebelumnya sih emang agak lebih ke brengsek sih. ya gitu deh. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada orang yang seperti itu aku selalu manfaatin, ya enggak. Aku nggak pernah minta apa-apa. Tapi Kalau dia buat nawarin, saya sih gini Pak, ya itu realistis sih. Iya nggak sih? ya Why not? Sekarang kalau saya tanya, bahasa yang enak apa ya? Gua tanya, ya ada emang pasangan yang pengen hidup susah gitu? ya nggak ada. Tapi disclaimer, aku orangnya nggak terlalu mikirin itu sih. Kalau saya malah mending nyuruh harus mikirin itu. Ngapain? Ya maksud aku kayak Ya, selama bukan berarti kita terus uang segala-galanya ya. Cuman kan nggak realistis ada aja uang gitu. lu nggak jalan. Iya sih. Karena kemarin juga gue podcast sama anak pang ya. Jadi dia cerita kalau dia pernah nikah dalam 2 bulan. Udah gitu aja. Dan dia berpisah karena ekonomi. Ketika aku sebut mungkin 60% kegagalan pernikahan itu adalah dari ekonomi. Ya. Dia ngotot, enggak bang, enggak. Kegagalan pernikahan itu 90% ekonomi. 90%. 90% kata dia. Kalau menurut aku sih itu tergantung sama pasangan itu ya. Mereka berdua komitmennya seperti apa dari awal, obrolan untuk isunya gimana. Gitu sih. Kalau aku sih mending, lu kan cowok nih. Lu kan bakal jadi kepala keluarga nih. Ya lu tanggung jawab. Jangan lu mau enaknya doang gitu. Terlepas Benar. dari nanti ceweknya juga mungkin ada uang, ada penghasilan juga kan ya. Tetap Tanggung tanggung jawab. jawab itu semua di laki-laki gitu. Bukan di ceweknya gitu. Tapi kan emang duit suami itu duit istri. Tapi duit istri kan. Katanya, Lebih kayak gitu sih. katanya gitu. Iya. Ya harusnya kan begitu kan. Ya tanggung jawab aja gitu loh. Setidaknya kalau dulu pernah aku dikasih tahu sama sepuh lah ya. Kue kan arep jaluk anaknya wong. Lu lihat cewek nih, dia tuh di rumahnya disayang sama bapaknya, minta apa dikasih, dimanjain. Tapi ketika udah lu nikahin, lu ajak dia susah. Iya. Apa kata dunia gitu loh. Ya lu ketika milih orang untuk jadi pendamping hidup lu, untuk cowok ya, untuk para cowok-cowok ya lu siapin dulu. Jangan lu mau yang sempurna tapi lu modalnya terbatas gitu kan. Ya. Kalau aku sih duit gak penting, tapi kalau untuk effort pasangan ya, itu nggak terlalu. Maksudnya kayak effort itu kan nggak, cowok tuh nggak selalu dilihat dari duitnya. Jadi effort yang paling ini sih. Kalau misalnya gini, kamu kerja, kita ekonominya lagi nggak bagus. Terus kamu pulang kerja, mau pulang, kamu beliin apa? Mungkin minuman ini. Itu aku tuh udah seneng banget. Padahal aku nggak minta nih. Iya. Kayak gitu-gitu Lebih aku ke, jadi mbaknya lebih treatment. ke apa kalau bahasa cinta tuh apa namanya? Apa? Physical touch atau Sekali apa sih? touch yang sentuh-sentuh. Ada berapa sih physical touch, terus Act of service. act or service. Berarti mbaknya act or service ya? Iya, itu aku lebih lihat ke itunya sih. Kalau duit kan, kalau aku pribadi nih, balik lagi, aku bisa, bisa maklum, maksudnya nggak harus ada gitu. Orang kita juga bisa kerja sama-sama kan. Ya, Gitu sih. ya itu untuk pasangan-pasangan yang mungkin udah berdamai dengan pasangannya ya. Ya gitu sih. Cuman kan kalau menurutku sih lebih ke udah lu siapin aja dulu kesiapan lu sebagai seorang laki-laki, baru lu tanggung jawab sama cewek gitu loh. Ya mau gimana ya?
Kalau aku sih lebih ngelihat ke kasihan sih Kasihan sebenarnya. sama pasangan itu. Iya, Kalau karena misalkan problemnya itu. ya kekerasan, terus pembiaran di dalam keluarga tuh biasanya kan ya bener sih mungkin ya 90% ya karena ekonomi ya. Ya walaupun ekonomi bukan segala-galanya, karena katanya kan bisa kita bareng-bareng dari ya nggak banyak juga Kak. Saya juga nggak ngejudge untuk pasangan-pasangan yang apa belum beruntung apa segala macam, mungkin ya ada masanya gitu. Iya. Cuman kan kalau lebih baik lagi cowoknya tuh siapin dulu gitu. Ya, Jangan tabungan untuk istrinya nanti. lah iya dong. Oke. Jadi sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang ya masih nganter-nganter aja sih foto produk Produk vape vape. yang nyembur-nyembur tadi tuh. Ya, yang nyembur-nyembur anjir. Nggak ada niatan buat kembali ke kayak DJ band gitu. Kalau band kemungkinan bisa sih. Kalau DJ enggak, tapi kalau FPA kemungkinan juga bisa. Live PA itu apa? Oh, ini DJ gitu. Partnernya DJ-nya ini. Apa aja sih kalau aku bilang sih? Apanya? Apa aja sih? Sebenarnya bukan tempatnya yang kotor ya nggak sih? Tergantung orangnya, Tergantung orangnya. ya kan? Bener. Tergantung orangnya. Kalau orangnya bisa jaga diri, ya udah sih. Itu bener sih. Kalau bisa sih kontrol aja sih, Iya, kontrol diri. diri ya, bukan Dimanapun. ya lu jadi siapa juga di tempat yang bagus pun juga lu belum tentu bisa jadi bagus kalau emang dasarnya jelek. Ya. kan gitu. Ya. Oke guys, itu tadi obrolan gua dengan Mbak Janet Hetty. Janet Hetty. Janet Hetty. Oke guys, itu tadi obrolan gua dengan Mbak Janet Hetty. Buat kalian yang pengen follow Instagramnya Mbak Janet Hetty, ada di bawah nih. Di bawah. Jangan lupa di follow Ya. guys. Untuk kedepannya semoga Mbak Janet Hetty lebih sukses lagi karirnya, Amin. cepet dapet kerjaan, Amin. jadi artis yang gede, Amin. jadi artis Indonesia yang naik daun Amin. tanpa skandal ya. Oke, terima kasih, bye. 1, 2, 3. Podcast di Labangan.